Halo guys, saya di sini dan ini adalah monitor Samsung Odyssey. Monitor Samsung Gaming 27 in dengan tipe Samsung Odyssey 27G7. Yang saya lihat dari monitor ini pertama kali adalah desainnya ya. Curve monitornya futuristik dan sangat keren menurut saya. Beda sama brand lain dan beda sama produk-produk terdahulunya yang pasti. Dan saya tuh sempat berpikir kenapa sih Samsung sampai memproduksi monitor gaming seperti ini. Dari segi tampilannya di kaki, penyangganya, layarnya, bodi belakangnya itu sangat keren menurut saya. Dan di sini ada lampu LED-nya di bawah layar, ada LED RGB ya, jadi bisa diatur di custom sendiri. Dan di belakang monitornya juga, di belakang layar itu ada lampu RGB-nya juga. Dan dalam paket pembeliannya itu ada di dalam boxnya kita dapat kartu garansi, skru, adaptor, kabel power, kabel DisplayPort sama kabel USB. Oke, kita pindah dulu. Ini bagian monitornya ya, penyangganya juga banyak ya. Kakinya yang penyangga, kancing penyangga, sama bagian belakang monitor buat tutup kabelnya biar rapi. Ya, langsung aja. Untuk spek monitor ini dengan layar 27 in curve, kelengkungan layarnya yaitu 1000R. Panel layar ini menggunakan panel VA. Dan untuk rasio aspeknya itu 16/9. Untuk resolusinya itu 2560 x 1440. Dan untuk respon time-nya itu 1 milisecond. Dan monitor ini udah HDR ya, High Dynamic Range. VESA display HDR 600. Dan monitor ini bisa menampilkan kurang lebih 1.007.000 warna. Cukup banyak sih untuk monitor kelas-kelas premium. Ya kalau saya ingat itu kayak LG kemarin yang saya review ya, jumlah color warnanya yang bisa ditampilkan. Dan untuk color gambutnya adalah 95% dan di minimalnya itu 88%. Untuk refresh rate-nya dia sampai 240 Hz, sama kayak LG kemarin yang saya review. Monitor ini memiliki fitur yaitu Eye Saver, Flicker Free, Picture in Picture, Picture by Picture, dan Quantum Dot Color. Dan monitor ini ada kelebihan, yaitu dia memiliki port USB untuk USB supercharger. Jadi port USB yang ada di belakang ini tadi, yang mungkin di awal video di shoot, itu ada berjumlah 2 USB 3.0 itu bisa buat fast charging. Dan dari fitur yang sangat pro, monitor ini ada FreeSync Premium Pro. Nah, mungkin di monitor lain belum ada. Tapi kalau setahu saya itu yang udah ada FreeSync Premium Pro itu di Gigabyte. Tapi belum saya sempat review. Mungkin besok saya review untuk Gigabyte-nya. Dan monitor ini sudah G-Sync. Memiliki fitur G-Sync juga seperti LG yang kemarin saya review. Dan monitor ini ada fitur Screen Size Optimizer untuk mengoptimalkan ukuran layar. Dan ada fitur yang cukup penting juga untuk para gamers, yaitu Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Refresh Rate Optimizer, dan Super Arena Gaming UX. Untuk portnya kita bisa lihat di bagian belakang bawah sini ya, portnya itu ada 2 DisplayPort dengan versi 1.4 dan 1 HDMI dengan versi 2.0. Ada 1 headphone jack dan ada 2 USB port versi 3.0 seperti yang saya bilang tadi.
Monitor ini juga memiliki dua mode warna di pengaturan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Antara lain high brightness, custom RTS, FPS, sRGB, AOS, Cinema, dan dynamic contrast. Cukup lengkap. Yuk, ya kita bisa lihat di pengaturannya itu ada menu ya, menu kita klik. Di sini ada black equalizer, response time, refresh rate. Yang tadi saya bilang refreshnya 240 Hz, tapi karena dia otomatis mengikuti videonya dan ini nggak pakai CPU, cuma pakai player ya kita, itu dia dapatnya 144. Dan ada freezing tadi yang bisa kita lihat ya, freezingnya on. Untuk low input lag-nya dia otomatis. Di sini ada tulisan mode game, ada refresh rate, black equalizer, response time, freezing, low input lag, virtual ALM point, sama screen size. Itu kayaknya kalau yang di hitam-hitam itu udah otomatis nggak bisa kita ganti-ganti karena kita nggak pakai PC ya. Saya ulangi lagi, kita nggak pakai PC, kita cuma pakai media player. Ada pengaturan brightness-nya, pengaturan contrast-nya, sharpness, pengaturan color, red, green, blue, color tone, gamma. Ada black level, bisa kita atur untuk low, normal, A-saver mode, screen adjustment, otomatis, calibration report, PIP atau PBP. Ini udah black semua ya, jadi nggak bisa dioprek-oprek bawaan. Apa? Ya, di sini ada pengaturannya ya. Di sistem ada correcting. Nah, kita bisa lihat ada front and back. Jadi lampu depan sama lampu belakang. Light effect statis ya, bisa di rainbow. Jadi dia pelangi-pelangi gitu jadinya. Bisa di flash. Nah, kayak gitu, double flash. Bisa bleaching, jadi redup terang. Kita statis dulu. Warnanya bisa diganti di statis, ada merah, oranye jeruk, kuning, hijau muda, hijau, biru toska, biru telur asin, biru, purple, pink muda, putih, banyak banget. Terus ada apa nih, abu-abu, pink lagi, ungu. Banyak banget sih warnanya, jadi sesuka pilihan. Ada hitam, coba kalau hitam nyala jadinya abu-abu, kagak gelap, kagak terang, jadi gelap ya. Ya warnanya kayak gitu sih, banyak pilihannya. Kalau Samsung ya warnanya biru dong. Oke, di down jadinya biru, keren ya. Oke, ada local dimming ya, kita auto aja lah. Ada volume tapi belum built-in speaker, jadi pakai handset atau dicolok speaker langsung aja bisa di monitornya. Ada dynamic brightness, ada off timer plus, PC AV mode, USB supercharging yang saya bilang tadi, kita on kan bisa nanti, jadi dia bisa ngecas alat elektronik kita kayak handphone, kamera, kalau enggak ya game konsol lah, PSP atau apa gitu, apa MP4 player atau action cam bisa. Nah, di sini tadi yang saya bilang DisplayPort versi 1.4. Input portnya nggak dipakai ya karena kita pakainya HDMI. Auto short switch, jadi kalau pindah-pindah. Key repeat time, acceleration, power LED on standby. Nah, di sini udah sih cuma sampai itu aja. Di supportnya ada self diagnosa, software update, information. Nah, informasinya ini bisa dilihat. HDR-nya off ya tadi. Dan reset all. Nah, yang paling utama di sini harga jualnya ya, nilai jualnya.
itu di sini ada tempat buat handset. Jadi nggak perlu beli tempat handset lagi, pakai ini aja. Tinggal ditekan, udah nutup. Tekan lagi, dia udah turun. Sama yang jarang-jarang ada di monitor gaming adalah pengkabelannya, tempat kabel. Jadi bisa disembunyiin di dalam sini biar nggak berantakan jadinya. Dan mudah banget buat ngelepas sama masangnya. Jadi pengkabelannya bisa rapi sih daripada kagak rapi. Nah, rapi kan? Tinggal ditarik ke atas, udah kencang. Jadi sangat simple dan berfungsi. Keren. Jadi untuk teman-teman yang mungkin, Bang, itu monitor gede banget. Iya, gede, kurva. Kira-kira harga berapa? Kalau di website resminya itu kurang lebih 12 juta harganya. Dan untuk teman-teman yang mau buy order atau mau order lewat online di Anadam Komputer, bisa lewat satu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Blibli. Anadam Komputer ada di deskripsi juga ada linknya. Untuk monitor ini masih limit ya setahu saya. Jadi setahu saya emang harus cepet-cepetan dan pre-order, nggak bisa langsung. Dan mungkin cuma itu aja sih yang mau saya bahas tentang monitor ini. Jadi see you next time.